Para imam yang terkasih dan saudara-saudari, kita mengenal 7 dosa pokok yang menghambat kebajikan spiritual dan relasi dengan Tuhan, serta melemahkan kebajikan pastoral dan sosial dan relasi dengan sesama. 7 dosa pokok dalam bahasa Inggris disebut deadly sin, dosa yang mematikan. Dosa ini menjadi akar kebiasaan buruk dan memicu dosa-dosa lain. Salah satunya adalah iri hati, bersama dengan kesombongan, ketamakan, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Iri hati adalah kesadaran yang menyakitkan atau penuh kebencian akan keberuntungan yang dinikmati bukan sekedar oleh orang lain, tapi lebih sesama yang dikenalnya, disertai dengan keinginan memilikinya. Iri hati adalah emosi sosial yang biasanya tersembunyi dan ditandai perasaan tidak puas, tidak rendah hati, dan tak suka akan keunggulan orang lain. Misalnya lebih kaya, memilih harta benda yang lebih baik, lebih berkuasa, memiliki fungsi dan kedudukan, berdaya pikat lebih, memiliki ketampanan dan kecantikan, dan penampilan yang lebih elok dan mengagumkan daripada yang lain. Orang iri hati tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya dan dialaminya. Ia cenderung berpikiran negatif tentang orang lain yang berpotensi timbul terjadinya konflik, ada kemungkinan tindakan kriminal dan dosa besar karena iri hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci kita mengenal kisah dosa karena iri hati. Kain membunuh saudaranya yang tak bersalah apapun, Habel, karena persembahan Habel berkenan pada Tuhan. Anak-anak Yakub menjual adiknya Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya. Saul ingin membunuh Daud karena Daud berhasil mengalahkan musuh lebih banyak daripada Saul. Daud lebih dipuji membunuh musuh berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu. Saya pernah bertanya kepada seorang imam, kapan terakhir Romo iri hati? Dia senyum, tidak menjawab. Saya tidak tahu artinya apa. Lalu saya bertanya kepada yang lain, Romo, kapan terakhir iri hati? Saya lupa. Kapan terakhir iri hati? Memang senyatanya imam sudah lupa iri hati. Pernah ada umat yang berkata, Bapak Uskup, para imam di paroki kami saling iri hati. Saya mengatakan, masa? Tidak mungkin. Apa buktinya imam iri hati? Sepertinya ada saingan dan saling menjelekan. Oh, itu. Apakah betul ada iri hati di antara para imam? Apakah ada rasa dengki dan sirik di antara para rohaniwan, biarawan, biarawati? Seharusnya seorang imam yang diurapi oleh Roh Kudus tak sempat iri hati. Benarkah demikian? Bagaimana kalau betul ada imam yang saling menjelekkan karena merasa disaingi? Seperti tadi pertanyaan umat. Bahkan jika ada imam yang saling bagaimana jika ada imam yang saling bersaing tak sehat tentang karyanya, siapa yang paling bagus, siapa yang lebih, tentang fasilitasnya, gedungnya, parokinya, gerejanya, kamarnya, kendaraannya, hobinya, siapa yang paling keren? Hobi memanjat gunung, hobi memancing, hobi bernaik sepeda. Pancingnya pun dihitung-hitung siapa yang paling keren.
Mana medsos yang paling banyak subscriber dan followersnya? Ya, Romo A, Romo B, Romo C. Bukankah seharusnya kita turut bangga kalau ada imam, teman imam kita yang baik, yang bagus dalam karya, disenangi umat karena telah menjadi gembala baik? Saya sendiri pribadi turut bangga dan berbahagia, bersyukur dan bersukacita kalau mendengar ada imam-imam yang luar biasa disenangi, dipuji oleh umat dan oleh masyarakat, yang karyanya luar biasa. Maka saya ucapkan juga terima kasih kepada semua imam, baik yang telah berkarya baik, baik yang sedang berusaha berkarya untuk baik. Kan perjuangan berkarya baik itu ya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tampil di muka umum sebagai pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus untuk membawa tahun rahmat Tuhan, yaitu masa pembebasan di mana orang miskin mendapat kabar baik, tawanan dibebaskan, orang buta melihat, dan orang tertindas dibebaskan. Hari ini juga kita bersyukur saudara kita seorang tunanetra membaca menjadi rektor, membaca dengan tangannya. Tahun rahmat Tuhan. Seorang tunanetra saudara kita mewartakan sabda Tuhan di atas mimbar ini. Maka lihat bagaimana Yohanes yang pembaptis yang sama-sama diurapi oleh Roh Kudus bersukacita ketika melihat Yesus, karya Yesus yang luar biasa, diikuti oleh banyak orang, bahkan murid-murid Yohanes ditunjukkan, diarahkan untuk menjadi para pengikut Yesus. Dan sebaliknya Yesus pun memuji Yohanes bahwa tidak ada seorang yang dilahirkan oleh wanita yang lebih besar daripada Yohanes. Dua pribadi ini saudara sesama yang diurapi oleh Roh, saling mendukung dan saling memuji dan bersyukur. Sayangnya karya baik Yesus ini ditentang oleh para imam yang dekat dengan altar, oleh para ahli Taurat yang akrab dengan kitab suci, dan oleh orang Farisi yang ketat menjaga tradisi kitab suci. Karya Yesus dianggap sebagai ancaman, saingan, bukan sebagai berkat dan rahmat, karena makin banyak orang percaya kepada Yesus. Padahal semua orang tadi, kelompok tadi, imam, ahli Taurat, orang Farisi, hadir berfungsi mempersiapkan kedatangan Kristus Mesias. Mereka justru menentang Yesus karena iri hati. Yesus lebih dikagumi dan diikuti. Yesus memiliki otoritas ilahi. Iri hati itulah yang membuat mereka ingin menyingkirkan Yesus dan akhirnya membunuh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, iri hati itulah yang kiranya menjadi gangguan dalam persaudaraan para imam dan kerap menjadi sumber konflik di dalam karya para imam. Dalam pertemuan dengan para klerus keuskupan Roma pada tanggal 19 Februari 2026, Paus Leo ke-14 mengingatkan kita hati-hati kepada para imam saat itu. Ada bahaya yang disebut invidia clericalis, yaitu iri hati di antara para imam. Sebagai pandemi klerus yang bisa terjadi dimanapun. Seorang imam mungkin iri hati, kata Paus Leo, terhadap sesama imam yang ditugaskan di paroki lebih besar. Kenapa dia di kota? Dia kan lebih junior. Kenapa saya di kampung? Saya kan lebih senior. Paroki yang lebih indah dipanggil sebagai vikaris atau diberi posisi yang lebih tinggi. Ini disampaikan oleh Paus kepada para imam. Bapak Suci meminta para klerus untuk dengan rendah hati bekerja sama sebagai saudara, mempromosikan persaudaraan imamat yang otentik untuk membunuh, memadamkan benih-benih iri hati yang mungkin ada pada imam.
Ketika ada imam yang tak mau bekerja sama dengan sesama imamnya, kata Romo Julius Sunardi SCY, mulai menyendiri, hati-hati kesehatan mental terganggu. Kami para imam baru saja rekoleksi kemarin dibimbing oleh Romo Julius Sunardi SCY, ada di sini, temanya bagus, kesehatan mental para imam. Karena mulai banyak imam yang secara mental tidak sehat. Tapi yang dicontohkan bukan dari Keuskupan Bandung. Kata Romo Sumardi, dari Keuskupan Bandung belum kelihatan. Hanya gejala-gejalanya sudah ada. Lalu Romo Sunardi siap. Tiap tahun Romo Sunardi menerima orang yang mengalami gangguan mental, rohaniwan, biarawan, biarawati, kurang lebih 40 orang. Betul ya Romo ya? Betul. Maka beliau menawarkan pada para imam, siapa yang mau. Ada yang berkata, saya mau rawat jalan saja. Suster-suster, ini Romo Sunardi ya, suster-suster juga biarawati, ada yang mengalami gangguan mental. Nah, ini boleh. Nih dokternya. Ya. Maka Romo Sunardi selalu tersenyum, udah mulai terpengaruh penyakit orang yang dibantu. Jadi itu ya, jadi salah satunya memang ini. Bapak Suci meminta para klerikus, jadi untuk rendah hati. Jadi kerjasama itu, komunitas itu salah satu. Itu kesehatan mental yang sangat berpengaruh pada kekuatan pelayanan pastoral. Ketika ada imam yang tak mau bekerja tadi, di situ sudah ada virus iri hati. Maka gangguan mental itu terjadi yang merembet pada gangguan spiritual. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki gangguan atau penyakit mental bisa berkembang secara spiritual dan melayani tindakan pelayanan pastoral? Tidak mungkin. Bisa, tetapi tidak mungkin keluar memberi pelayanan yang tulus sebagaimana Tuhan utus. Jika seorang imam menjelekkan sesama imamnya, baik secara tak sadar itu tak sengaja, tetapi sudah jadi kebiasaan. Kita sadar, tapi udah jadi kebiasaan. Ya memang begitu orangnya, gitu ya. Atau secara sadar dengan maksud menjatuhkan rekan imam untuk mendapatkan rasa harga diri. Romo Sunardi mengatakan grandiosa ya. Rasa besar, harga diri, dihargai di antara sesamanya. Itu juga menjadi salah satu refleksi. Apakah saya punya itu? Nah, virus iri hati sudah ada juga di sana. Maka untuk mengatasinya, mari kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan apa yang kita alami sebagai pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus, dilengkapi oleh Tuhan dengan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan melengkapi secara unik masing-masing pribadi berbeda dengan apa yang dibutuhkan secara pribadi. Dan kita bersyukur. Dan tempat perutusan yang khusus untuk masing-masing pada tempat, situasi, waktu yang berbeda-beda untuk setiap imam. Maka ketika kita bersyukur atas semua ini, tidak pernah ada rasa iri hati. Itu yang Romo tadi dalam ilustrasi mengatakan, lupa kapan terakhir iri hati. Seharusnya orang yang diurapi oleh Roh Kudus memang tidak sempat lagi untuk iri hati. Artinya kalau ia hidup sebagai pribadi urapan yang diurapi dan melaksanakan urapan itu. Mari yang kedua, dengan selain rendah hati tetapi juga dan bersyukur rendah hati, kita juga mengembangkan sikap murah hati untuk melawan kecenderungan iri hati yang mungkin ditanam iblis di dalam hati kita atau digoda. Sebagai praktek baik untuk membunuh benih-benih iri hati.
Maka Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk dengan rendah hati membangun persaudaraan. Kita diajak berani mengetuk pintu sesama imam kita. Pintu baik secara harafiah, pintu hati, maupun secara fisik, pintu kamar, pintu pastoran, untuk berbicara, untuk berkunjung, untuk bekerja sama, dan sekaligus membuka pintu kita kepada sesama imam untuk bersukacita terhadap kehadiran dan karya rekan imam. Maka saat bisa bersyukur atas kebaikan yang dilakukan sesama imam, dan saat bisa bersukacita memberi kesempatan kepada sesama imam, sekalipun itu yang paling muda, untuk berkembang lebih baik dalam hidup, karya, dan pelayanannya, yang mungkin karena bakat, talenta, dan anugerah istimewa dari Allah lebih baik daripada kita, dan menjadi teladan dan contoh kita. Saat kita bisa bersyukur dan bersukacita, kita berhasil memadamkan benih iri hati. Tandanya bahwa kita tidak iri hati. Maka sekali lagi saudara-saudari, melalui rekoleksi yang dipimpin oleh Romo Julius Sunardi SCY, maka terima kasih Romo, tentang kesempatan kesehatan mental para imam, kita diingatkan juga dengan mengutip Pastores Davo Vobis, bahwa panggilan imam bukanlah profesi dan prestasi, apalagi ambisi pribadi atau proyeksi pribadi atau keluarga atau kelompok. Saat kita menganggap hidup imamat profesi dan prestasi, maka kita mudah jatuh iri hati. Karena dia lebih berhasil dengan baik, dia memiliki lebih baik, dia begini lebih baik. Membicarakan, menjelekkan sesuatu yang buruk tentang sesama imam adalah kemungkinan tanda kelihatan kedengaran tentang iri hati. Saudara-saudari yang terkasih, hidup imamat adalah rahmat dan berkat, di mana para imam diurapi secara kudus, secara khusus, secara istimewa oleh Roh Kudus untuk berjalan bersama dalam persaudaraan presbiterium di antara para imam, menjadi saksi kasih yang membawa damai sejahtera. Tahun rahmat Tuhan, tanda pendamaian, damai sejahtera, tanda hasil dari persaudaraan kasih, konflik, persaingan tak sehat, tanda kemungkinan ada iri hati. Mari kita bersama-sama para imam untuk membawa damai sejahtera dengan semangat ut diligatis in visem, kasihilah seorang akan yang lain, kata Yesus, seperti aku mengasihi kamu. Terima kasih atas pelayanan kesetiaan para imam, dan saudara-saudari umat beriman, doakanlah kami para imam agar menjadi gembala yang baik, pribadi-pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus yang membawa tahun rahmat Tuhan.